Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah tentang kondisi dari dirimu ke depannya, yang mana dari sisi pergaulan ataupun mungkin kondisinya yang akan terjadi dari kehidupanmu ke depannya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, apa yang akan terjadi dalam hidupmu ke depannya, ya, dari sikapmu, dari semua ya, pergaulan dan lain-lain. Kita lihat ini umum ya, saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aminkan yang terbaik untuk kamu. Dan ya kalaupun ada negatifnya ya dipakai untuk berjaga-jaga saja. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi di kondisimu ke depannya. Dan maaf agak sedikit berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, kita lihat untuk kartu pertama di sini apa yang akan terjadi. Ada King of Pentacles. Wah. Ada The World. Ada Queen of Pentacles. Wow, kamu lebih bijaksana dalam menyikapi semua hal ya. Terutama dalam keuangan, dalam pergaulan, dalam percintaan, dan konflik ya. Mungkin banyak ke depannya ya dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu yang punya konflik dan akhirnya ya semua melampiaskan kepada dirimu gitu. Ataupun mungkin kondisinya tidak sengaja ya kamu kena dampak dari konflik mereka gitu. Contoh, dia ribut dengan pasangannya di rumah ya, otomatis di kantor ya cuek sama kamu atau ngegas sama kamu ya, atau kamu lagi belanja gitu di mana gitu ya, di pusat perbelanjaan, mereka cuek-cuek terus bicaranya ketas-ketus, padahal ya kamu merasa biasa aja gitu, tapi kok pelayanannya kurang bagus gitu. Dan mungkin ini sudah terjadi ya, cuman ya itu, kamu harus tahu dan kamu harus paham bahwa mereka sudah punya masalah di luar dan akhirnya ya dampaknya ke kamu ya. Jadi kamu sudah merasa bahwa mungkin karena kondisinya kamu dengar tarot ya, jadi kamu nggak terlalu mau ambil pusing ya dengan kondisi-kondisi yang terlalu kecil menurut kamu, yang nggak penting, dan ya udah ngapain baper gitu. Ini pun juga dari sisi keluarga, mungkin ada yang cepat tersinggung, ada yang ceplas-ceplos, kamu nggak terlalu mau ambil pusing ya. Orang mau menilai kamu baik tidak ya terserah gitu ya. Terus juga saya lihat di sini kedepannya kamu lebih hemat ya, dan kalau mau dibilang ya irit, saking iritnya ya kelihatan pelit. Tetapi kamu merasa bahwa ya yang bisa membuat diriku
stabil dalam ekonomi kan diriku sendiri gitu. Jadi kalaupun mungkin kondisinya saya bilang maaf atau menolak gitu kan, ya bukan berarti saya kasar ataupun saya jahat ya, tetapi ya ini untuk bentuk perlindungan pada diriku gitu. Kalau saya mau kasih ya karena memang saya tahu kasku banyak, saya mampu. Tapi pada saat kamu minta dan saya menolak ya berarti kamu udah tahu bahwa kas saya lagi menipis atau bahkan kosong. Nah ini jadi ada juga yang saya lihat kondisinya ada pun kasnya banyak juga tapi tetap aja kelihatan pelit gitu. Karena ya kondisinya harus irit untuk diri ya. Harus punya amunisi gitu. Karena kamu tahu bahwa belum tentu ada yang akan menolongku, belum tentu akan ada yang membuatku bahagia gitu. Selain diriku dan ya setidaknya kestabilan ekonomi. Nah ini jadi kamu bijaksana dalam berucap, bertindak, berpikir, dan dalam memanage keuangan ya. Waduh ini bagus ini ya. Karena kondisinya memang kita semua sekarang di kondisi lagi mau krisis ya. Kedepan inflasi dan deflasi bertemu di mana ya daya beli masyarakat rendah tapi ya harga-harga juga mahal ya. Ya karena harga-harga mahal itu makanya daya beli masyarakat rendah. Di sini kamu nggak gengsi-gengsian, saya lihatnya ke depan ya. Ada beberapa mungkin orang yang tidak suka kamu, akhirnya melihat dari sisi positifmu bahwa wah ternyata kamu pekerja keras, kamu orang nggak gengsian ya. Ataupun ada orang yang tadi ya tidak suka kamu, bilang kamu ini itu, tapi ujung-ujungnya mereka ikut cara kamu, pola hidup kamu. Contoh, kemarin dia gengsi-gengsi ya, pilih-pilih pekerjaan, kamu akhirnya berkebun, bertani, dia lihat hasilnya, berkebun dan bertani, ada hasilnya. Contohnya, kamu bisa hemat, terus kamu dapat sayuran segar dari kebun kamu, ataupun lebihnya bisa dijual ya, dapat duit lagi. Nah dulu kemarin mereka mungkin mencibir, apa tuh berkebun, bertani ya, kayak macam apa gitu. Mungkin ya, kalau mau dibilang sarjana baru ini gitu ya, omong-omongan orang. Tapi kamu nggak peduli ya, mau sarjana kek tidak kek, yang hidup saya, yang mau makan saya ya. Jadi ini hidup saya, nggak usah ngatur-ngatur. Ujung-ujungnya mereka juga lihat pada saat kamu sudah berhasil, ada yang malah berkebun juga, bertani juga, beternak juga, yang mana dulu mereka pandang enteng itu. Nah ini ya, jadi kamu senter bagi mereka, yang mana dulu mereka mengucilkan kamu dan akhirnya sekarang mereka ikut jejakmu gitu. Ada pula yang mungkin konten kreator ya, apa itu konten kreator ya, bikin malu-malu, tapi lihat hasilmu sudah ada dari konten ya, mereka ikut-ikut juga, lebih gila lagi dari kamu ya kontennya ya. Jadi ya begitu, ada beberapa musuh-musuh kamu atau orang-orang sirik, orang-orang judes, orang-orang nggak bagus, ya dimana kamu nggak terlalu pusingkan mereka, karena ya itu kondisinya kamu saya lihat lebih tenang, lebih nggak mau pusing ya, dan selama tidak menghasilkan uang kamu tidak penting buatku. Nah itu moto kamu ya ke depannya. Jadi kamu lebih bijaksana tuh, lebih tenang, lebih nggak mau pusing ya, lebih banyak belajar ketimbang pergi gosip-gosip dengan orang lain ya, dan hidup kamu lebih berwarna ya. Ataupun mungkin kondisinya ya, mungkin kamu dulu di masa suram, sekarang ya kehidupan kamu lebih baik, dimana di sini ada the dead ya, diruntuhkan dulu baru berjuang dari nol lagi gitu. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah menjadi sosok pribadi yang baru, tidak seperti dulu yang insecure, yang juga toxic, ikut-ikut energi mereka. Sekarang kamu lebih sendiri, lebih tenang, lebih happy, dihargai, dihormati. Terus juga saya lihat kamu lebih ramah kepada orang, yang dulu mungkin muka kamu juga judes, cuek, cepat tersinggung ya. Tetapi sekarang kamu berpikir bahwa yang bisa membuat hidupku bahagia adalah diriku. Kenapa saya harus berfokus pada energi toksik ataupun orang-orang toksik ya, yang mana hanya mencerita-cerita negatif, kekurangan-kekurangan ya. Ujung-ujungnya saya ikut miskin sama seperti mereka. Karena mereka miskin, ngapain kita berteman dengan orang yang energinya negatif, ujung-ujungnya negatif dan ikut miskin. Nah ini ada beberapa seperti gitu, dimana kamu mau wirausaha, dibilangnya jangan, itu sudah takut duluan, rugi duluan yang dibilang, padahal belum mulai. Nah ini ya, jadi kamu berpikir bahwa saya bukan tempatku di situ lagi, di orang-orang yang koneksinya rendah, tukang gosip, tukang marah, tukang iri, cerita-cerita dan serasa diri paling benar ya. Nah ini, jadi ada beberapa yang merasa lihat kamu tuh kayak nggak suka gitu, apalagi kalau kamu mereka pinjam duit baru kamu berani menolak ya, itu mereka sudah nggak suka. Apalagi kalau dalam hubungan dibilangnya percintaan, ada beberapa yang kamu kalau nggak punya duit, nggak punya modal, nggak usah sama saya, mendingan saya sendiri. Nah ini ada beberapa seperti gitu, mengambil mengambil satu keputusan di mana lebih mending sendiri ketimbang dengan orang benalu.
ataupun dengan orang yang hanya memanfaatkan porotin ya. Mendingan gak ada cinta, mendingan sendiri, yang penting uangku saya pakai untuk diriku, ketimbang saya terkoneksi dengan dirimu yang ujung-ujungnya uangku habis juga gitu, tapi kamu yang pakai ya. Bukan diriku, saya yang capek cari, kamu yang habisin ya. Jadi kamu mendingan saya sendiri ketimbang mending tidak punya pacar dibandingkan nggak punya duit ya. Jadi uh, kamu lebih menyeleksi siapa yang akan masuk ya dalam hidupmu. Begitupun dari sisi pekerjaan ya, ada beberapa yang mungkin saya merasakan energinya di sini ngasut-ngasut ya, ataupun mungkin kondisinya ya cerita-cerita kamu di belakang ke pimpinan, atau pimpinan juga yang ganjen ya, yang karena dia bos, karena dia senior ya, jadi rayu-rayu ya, ataupun genit ya. Ini kamu berani untuk berkata tidak, dan kalaupun mungkin kondisinya kamu dengan koneksi dengan pimpinan, kamu berani untuk resign karena tidak sejalan dengan pikiranmu dan hatimu. Kalaupun dengan sama-sama teman karyawan yang sikut menyikut, yang berkompetisi tidak sehat ini ya, kamu mau diam aja, nggak peduli. Selama kamu kerja sesuai tupoksi kamu dan kamu merasa itu tidak, yang mereka tuduhkan ke kamu itu tidak benar, kamu tetap di situ. Ya. Jadi kamu profesional. Tetapi kalau sudah koneksi dengan pimpinan yang negatif ya, kamu berani untuk berkata tidak dan resign dari tempat itu. Walaupun mungkin posisi kamu sudah bagus, tetapi kamu masih melihat dari kondisi, saya dihargai tidak? Dia memanusiakan manusia tidak? Karena ada beberapa yang kayak binatang ya, maksudnya memperlakukan, karena dia bos, memperlakukan bawahannya seperti binatang, dari cara kerja, dari makian ya, kata-kata yang penuh maki ya, itu kan sudah sangat tidak bagus ya. Tetapi ya itu, ada beberapa yang mana kamu merasa bahwa ini tempat tidak bagus dan saya harus pergi dari sini. Kalaupun dari sisi hubungan, saya lihat ya kamu juga lebih tenang, tidak mau kerasa gerusu. Kalaupun mungkin kondisinya takdir berkata bahwa oke, cukup sampai di sini kisah kita ya, waduh, ya sudah gitu. Kenapa harus dipaksakan kalau dia sudah nggak mau gitu ya? Tidak perlu mau berubah, tidak perlu mau ini, tidak perlu mau itu ya. Atau keluarga ikut campur untuk supaya tetap bertahan, tapi keduanya sudah nggak mau ya. Ya sudah, kalau kamu nggak mau ya sudah gitu, nggak usah dipaksakan lagi ya. Nah itu, jadi kamu berani berkata untuk ya, saya melepasmu untuk kamu bahagia. Intinya seperti gitu, tidak mau pusing ya. Ataupun mungkin kamu kalau memang seandainya dia tidak mau, dia tidak mau tidak mau lepas kamu, tapi kamu tahu bahwa dia tidak mau berubah, kamu yang berani pergi mengambil sikap untuk pergi. Wah, energinya kamu tegas ya. Dan ada orang yang mempermainkanmu, akhirnya tidak bisa mempermainkanmu. Nah ini musuh-musuh ini ya, musuh-musuh ini ya. Kan dia lihat kamu kuat, macam contoh ya, dia menfitnahmu, dia menghasutmu ya, playing victim kamu di orang-orang supaya orang-orang membencimu, kamu tekanan secara mental ya. Tetapi kamu bisa berjuang di mana ya? Mungkin kemarin kamu jatuh dari sisi finansial, sakit dan lain-lain ya, yang kamu tahu bahwa tidak ada yang menolongmu kecuali orang tuamu dan Tuhan ya, dengan orang-orang terkasih mungkin anakmu ya, saudara-saudaramu atau adikmu ya. Tetapi orang yang kamu cintai sendiri ini malah pergi ya. Contohnya pasangan ya, maaf agak berisik ya. Ya, jadi kamu sudah tidak mau peduli dengan siapapun yang terlalu banyak drama. Begitupun kalau yang tadi saya bilang di awal ya, ada yang mungkin langsung tiba-tiba marah, ngegas, ya kamu merasa bahwa saya tidak bersalah, kenapa harus saya terlalu baper? Mereka cuek, mereka dingin, mereka apa ya, saya nggak peduli. Ya, kalau macam contohnya di kantor atau apa ya, kamu menegur, mereka nggak balas tegur, atau mereka ngegas ya, atau di lingkungan pekerjaan lainnya, ataupun ya itu tadi, mungkin di kamu belanja terus mungkin pelayanannya kurang bagus, atau cuek, atau ngegas juga ya. Nah ini, jadi kamu merasa bahwa wah, saya nggak terlalu pusing dengan kamu gitu. Mungkin kamu punya masalah di luar sana ya, jadi lampiaskannya ke orang yang di sekeliling saat ini, yang nggak apa-apa gitu. Jadi kamu tidak terlalu mau pusing ya. Saya lihat kamu ke depannya tuh hidupnya lebih enjoy, lebih ya sudah, santai aja gitu, nggak usah terlalu baper ya. Kalau kita salah ya kita minta maaf, kalau kita nggak salah ya kenapa harus berkuar-kuar, ya pergi toh. Kalau mereka mau menginginkan kita di situ. Kalau enggak ya kita pergi gitu. Ngapain dengan orang yang tidak menginginkan kita gitu. Kamu mencintaiku, aku mencintaimu, segampang itu ya. Kamu nggak mau yang terlalu ribet ya.
Kamu mencintaiku, aku balas mencintaimu. Kamu nggak mencintaiku, ya aku pergi, ya nggak rugi gitu. Karena saya lihat kamu mandiri, kamu lebih rugi kalau uangmu nggak ada ketimbang pasangan nggak ada, ya pasangan bikin pusing. Ataupun dikelilingi dengan orang-orang mental miskin, mental pengemis, ya. Jadi lebih baik kamu keluar dari hidupku. Itu moto kamu, ya, yang hanya menyusahkan. Karena saya hidup ini berjuang, bukan malah kamu santai-santai, saya yang berjuang sendiri. Nah gitu, jadi kamu lebih tegas, ya. Jadi ketegasanmu membuat mereka itu akhirnya, ya malu sendiri. Akhirnya ini banyak juga yang saya bilang, ya, kamu diam, akhirnya mereka malu sendiri karena berkuar-kuar kayak orang gila gitu, mencari pembelaan, pembenaran. Ujung-ujungnya orang tahu bahwa ya kamulah yang dirinya yang salah, di mana menghasutmu seiring berjalannya waktu, ya. Terus pasangan juga ada yang kamu sudah nggak mau sama dia, ya akhirnya ujung-ujungnya dia minta balikan tapi kamu sudah nggak mau, ya. Dimana pada saat kamu sudah tidak menginginkan mereka, mereka ada. Pada saat kamu sudah keluar dari sana, baru mereka menghargaimu. Ini contoh kalau di dalam pekerjaan, kemarin mereka sikut menyikut, memfitnahmu atau membulimu atau apa gitu. Pada saat kamu sudah keluar resign, mereka malah lebih welcome terhadapmu, lebih ramah, ya, ketemu di jalan menyapa, ya. Tapi kalau dulu, wah, kayak kamu serasa apa gitu, ya, tidak dihargai gitu. Jadi ya itu membuat mereka akhirnya merasa bahwa kamu tuh orang yang tulus, ya, pada saat kamu sudah tidak bersama mereka, ya. Jadi kamu tidak mau terlalu pusing dengan siapapun, ya, selama tidak menghasilkan duit kamu nggak penting gitu, ya. Kamu akan menstabilkan energimu untuk hal-hal yang penting. Begitu juga anak kamu didik dengan baik. Kamu juga bukan orang yang minta-minta. Kalau mereka kasih silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Karena di sini ada saya lihat single parents, ya, dimana ya kamu yang berusaha sendiri menafkahi dirimu dan anakmu sendiri, ya. Dia santai baik cari pasangan, ya, bukan urus nafkah anak apa gitu, ya. Ini malah genit-genit, ya. Tapi ya kamu tidak peduli juga, ya. Ya sudah, saya menafkahi. Ujung-ujungnya dia kiri juga kok. Kamu yang banyak uang dan ada yang mau minjam uang tapi kamu udah nggak mau gitu. Nih ada yang mau balik dengan kondisi karena kamu sudah baik, ya. Pada saat kamu terpuruk mereka di mana? Nah ini kamu belajar dari pengalaman, di mana saya memang hanya dimanfaatkan, tetapi saya tidak sebodoh dulu. Saya bukan yang diri saya yang dulu, saya diri yang baru. Di mana ya saya lebih bijaksana, saya lebih tegas, lebih menghargai diriku, ya. Dan ya saya akan selalu menjadi tameng buat orang-orang yang memang betul-betul menyayangi, mencintai kok gitu. Jadi kalau orang baik ya saya akan jauh lebih baik. Tetapi kalau orang jahat ya saya pergi. Saya nggak balas. Saya memaafkan. Tetapi saya mengizinkan semesta untuk dibilangnya menegur kamu. Nah ini itu moto kamu kayak gitu. Seolah-olah ngapain saya mau urus-urus balas dendam gitu. Ya sudah saya jalur langit aja. Sudah intinya gitu aja, gampang, nggak peduli, ya. Kamu mau berbuat baik kek, mau berbuat jelek kek, yang penting saya punya amunisi ada, yaitu duit. Ya, nah ini kamu tuh orangnya simple ke depannya, ya, nggak mau dipersulit dan nggak mau dipersulit dan nggak mau mempersulit orang, ya. Dan ya itu saya lihat hidupmu lebih bahagia, lebih tenang, ya. Dan akhirnya ya itu karena kamu bijaksana, tidak, itu kan sikap bijaksana, ya, yang mana ya tidak mau terlalu pusing dengan kehidupan orang, dan orang mau pusing dengan kehidupanmu ya terserah juga. Kamu nggak terlalu mau neko-neko, ya, biarin aja mereka mau kepo apa, ya, biarin aja, nggak peduli gitu, ya. Dan itu sikap bijaksana, di mana kamu tenang, kamu diam, kamu lebih banyak mengalah bukan berarti kalah, tapi bijaksana, ya, untuk menetralkan semuanya. Terus kamu juga lebih tahu posisi kamu, tahu harga dirimu di mana, value-mu di mana, kamu banyak belajar, ya. Dan akhirnya hidupmu jauh lebih baik dari mereka, dan akhirnya mereka segan akan kamu, di mana mungkin kemarin dia mengucilkan kamu, akhirnya sekarang dia terkucilkan sendiri karena perbuatannya. Nah ini, ya. Jadi tetap tenang, ingat selama kita berbuat baik pasti kita akan mendapatkan karma baik. Jangan takut, semesta melindungimu ke depannya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Wah ini bagus, ya. Semoga manusia-manusia ke depannya lebih tercerahkan seperti gini, hidup lebih damai, ya. Ngapain kita terlalu berambisi, terlalu mau kejar status, mau flexing, mau diakui, mau apa gitu, ya. Nggak usah, ya, rugi, ya. Hidup di dunia ini tuh harus menciptakan surga di bumi ini, ya. Kalau kamu sekarang kondisinya lagi pusing ngumut, ya berarti kamu ada di neraka versi bumi, ya. Ciptakanlah surga di versi bumi ini, ya, dengan apa? Kebaikan, merasa senang, merasa enjoy, merasa happy. Intinya kan gitu. Lebihnya bonus. Kita bisa makan hari ini, ya, mandi dengan air bersih, masih bernafas, tidak sakit gitu kan. Itu sudah disyukuri.
Lebihnya bonus, contohnya tabungan, rumah, mobil, itu sudah bonus-bonus dari semesta. Yang tinggal kamu rawat, tinggal kamu jaga. Nah itu ya, jadi kalau kita banyak kesyukuran, pasti semesta akan memberikan lebih ya. Karena kamu energinya positif, berarti kamu sudah siap untuk menerima berkat-berkat lainnya. Tetapi kalau energi kamu di negatif, karena terkoneksi dengan orang negatif, berarti semesta tahu bahwa, oh dirimu belum siap, oke saya tunda dulu berkatnya. Nah ini, posisikan dirimu untuk menjadi pribadi yang lebih baik di energi positif, supaya rezeki, kesehatan, dan semua yang ingin kamu wujudkan itu bisa semesta berikan dengan cepat ya. Oke, dan ini mereka ya, dimana akhirnya kebijaksanaanmu menyadarkan mereka akan diri mereka yang toksik ya. Oke, dimana kamu terkoneksi dengan inisial G, E, N, T, A, D, L, Q, M, Z, C, U, O, K, F, I, W, J, dan R. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun mungkin tidak resonate ya, dirinya yang kondisinya toksik ini ya, kita lihat untuk koneksi zodiaknya. Untuk kamu lebih waspada saja, jangan sampai kamu terpengaruh tipu daya mereka ya. Oke, di sini ada bintang Taurus, ada Pisces, ada Virgo, ada Cancer, Leo, Sagittarius, Aries, Libra, dan ada Capricorn ya. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu, dimana ya kebijaksanaanmu membuat dirinya terpuruk atau ya akhirnya tersadarkan akan kesalahannya, dan ya kamu menjadi sumber berkat buat orang-orang terkasih ya. Dan ya di sini mereka yang pernah membuatmu marah, terluka, kecewa, akhirnya menyesal ya, dan ya kamu yang menyadarkan akan mereka dari sikap bijaksanamu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan, rezeki, dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.